Kalau aku lihat, menurut keris Kalangkobar, kamu kena penyakit Sengkolo Sukerto. Penyakit apa itu, Mas? Sengkolo Sukerto adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk. Keris Kalangkobar milik Pak Pandu itu asli loh, Mak. Dari kerajaan zaman dulu. Lah, yang saya tahu Pin, kalau keris Kalangkobar yang asli bisa dimintai tolong. Emang benar itu. Dari wangsit yang diterima, Pak Pandulah yang berhak menerima warisan dari leluhurnya. Lah, bisa ngobatin orang sakit? Bukan hanya ngobatin. Kamu mau minta apa saja sama Pak Pandu pasti bisa. Soalnya dia itu keturunan darah biru dari sepemilik keris Kalangkobar itu. Kalau aku pengen bisa menang judi, bisa nggak Pin? Ya coba aja bilang sama Pak Pandu dulu. Cuma memang ada syaratnya. Tergantung jenis permintaannya. Oh, gitu ya. Lah sih, kalau kita minta tolong sama Pak Pandu itu, kira-kira kita ngasih berapa ya, Pin? Saya sakit apa ya, Mas Pandu? Setiap maghrib, saya sering pusing. Kalau aku lihat, menurut keris Kalangkobar, kamu kena penyakit Sengkolo Sukerto. Penyakit apa itu, Mas? Sengkolo Sukerto adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk. Ayo, diminum air ini supaya sengkolo yang ada dalam tubuh sembuh. Sesampai di rumah, kamu campurkan minyak wangi ini dengan air untuk diminum. Itu adalah untuk tolak bala dari segala pengaruh buruk yang akan menyerang kamu. Jadi, berapa saya harus bayar, Mas? Jangan begitu, Nita. Gak usah. Aku malu. Apapun akan aku lakukan untuk menolong kamu. Terima kasih, Mas. Kalau begitu, saya permisi. Bisa. Mari. Akhirnya kamu datang juga ke
ke sini, Nita. Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Kamu harus membayar mahal untuk semua ini. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana hak dan mana yang batil, agar kami terhindar dari azab api neraka, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu Sudah ditinggal. Diam kamu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Perempuan tolol kamu ya. Bisa tidak sih kamu tidak mengganggu aku? Suara ngaji kamu tuh bikin telingaku jadi panas mendengarnya. Sekarang kalau kamu mau ngaji, pergi dari sini. Pergi aja ke masjid. Bukan di sini, di rumah ini. Tapi, Pak, saya kan ngajinya sudah pelan-pelan. Dikasih tau marah-marah kamu ya. Aku ini lagi nolong orang di kamar sebelah. Aku perlu konsentrasi tinggi untuk bisa membagi kodamnya kita dalam kobar. Pak, Bapak saya mohon Bapak istighfar, sadar, Pak, sadar. Keris sekarang kobar itu cuma buatan manusia. Dia nggak bisa memberi pertolongan pada kita, Pak. Bapak sadar. Udah, gak perlu banyak ceramah. Ini semua gak ada gunanya buatku. Ya Allah, ampunin hamba dan suami hamba, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dari segala apa yang kami tidak ketahui, ya Allah. Saya ini takut ada yang berbuat jahat sama warung saya, Bu. Jadi saya mau minta tolong sama Pak Pandu supaya warung saya ini bisa ramai lagi, Bu. Bu Titi, Bapak itu nggak bisa apa-apa. Kalau memang Bu Titi lagi ada masalah, lebih baik Bu Titi itu perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Walah, Bu Pandu ini kok merendah begitu sih? Saya ini mau minta tolong sama Pak Pandu karena Pak Pandu itu kan orang pintar, orang yang mengerti, yang tahu masalah-masalah gaib. Bu Titi, soal gaib itu hanya Allah yang Maha mengetahui, bukan Pak Pandu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ada apa, Pak? dari mana aja kamu seharian? Loh, saya tadi kan sudah bilang sama Bapak kalau saya pergi arisan dengan warga RT. Iya, tapi kenapa sudah sore begini kamu baru pulangnya? Maaf, Pak. Saya tadi nggak sempat bilang. Karena setelah arisan, saya langsung besuk Bu Risma dengan ibu-ibu yang lainnya. Karena kan Bu Risma itu habis ngelahirin. Orang lain kamu urusin, suami sendiri nggak kamu urus. Bapak ini lapar. Atau kamu memang sudah tidak lagi mau masak atau ngurus bapak? Pak, bukannya begitu. Saya tuh nggak enak kalau nggak besuk Bu Risma. Lagi pula kan saya nggak masak kan nggak setiap hari. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak Malik, Pak, itu makanan jangan dibuang. Itu tidak penting buat aku. Yang penting adalah perhatian kamu. Mana sesaji yang aku pesan?
Bapak egois. Bapak selalu pentingin diri sendiri.